Halo semua, kembali lagi di kelas Revit. Pada video ini kita akan membahas cara membuat pintu dengan parametrik. Pintu dengan parametrik memiliki kelebihan di mana kita bisa memodifikasi si pintu tanpa melakukan membuka terlebih dahulu family, kemudian mengeditnya di dalam family. Dengan parametrik kita bisa mengedit si pintu dari tampilan proyek tanpa perlu masuk terlebih dahulu ke dalam family si pintu. Pada layar saya sekarang sudah ada contoh pintu dengan parametrik. Di sini jika saya klik di family type, di sini ada banyak parametrik yang sudah dibuat pada pintu ini seperti tinggi dari pintu, lebar, terus handle, kemudian tebal daun pintu, tebal kusen, tinggi handle, dan sebagainya. Pada video ini, kita akan bedah bagaimana cara membuat sebuah pintu mulai dari nol hingga menjadi seperti pintu yang tertampil pada layar laptop saya. Pertama, yang harus kita lakukan adalah pada menu bar File, klik kiri, kemudian ambil panah pada New, kemudian kita buat family baru menggunakan template family. Di sini ada banyak pilihan template. Untuk membuat sebuah pintu, kita menggunakan metric door. Ini khusus untuk pintu dengan material yang solid. Kalau mau pakai pintu kaca, pakai yang bisa menggunakan curtain wall. Kita klik kiri sekali pada metric door, kemudian open. Oke, ini adalah tampilan yang akan muncul ketika kita membuka sebuah template family pintu. Jadi di sini sudah tersedia sebuah dinding dan sebuah reference plane. Kemudian di sisi atas ini juga ada sebuah reference plane, tetapi tersembunyi ya, tertutup oleh dinding. Kemudian secara default sudah ada profil dari bawaannya Revit. Nah, di sini sekarang kita akan lakukan penyesuaian terlebih dahulu. Karena kalau di Indonesia, kita umumnya tidak memiliki profil seperti ini di sebuah pintu. Ini kita akan hapus saja untuk sekarang. Oke, selanjutnya kita perlu cek di family types. Secara default, Revit akan sudah membuatkan kita beberapa parameter seperti tinggi dan lebar, kemudian ada row width, row height, kemudian thickness, dan ada beberapa parameter other di sini. Nah, untuk parameter other ini kita tidak butuhkan karena ini terkait dengan profil yang tadi sudah kita hapus. Jadi ini bisa kita delete parameter. Termasuk frame width ini bisa kita delete. Nah, selanjutnya untuk row width ini nanti bisa kita edit atau kita delete juga tidak apa-apa. Tapi tidak bisa kita delete ya. Di sini berarti mau tidak mau pilihannya hanya kita edit saja nanti. Kemudian juga ada thickness yang bisa kita edit penamaannya. Oke, ternyata tidak bisa. Jadi ini mau tidak mau ya kita biarkan saja, tidak usah diubah-ubah ya. Oke, selanjutnya kita sudah bersih-bersih parameter yang tidak dibutuhkan. Kita bisa membuat kita bisa membuat reference plane terlebih dahulu sekarang untuk membantu kita membuat parameter. Jadi kalau kita mau membuat parameter, sebaiknya kita meletakkan dulu beberapa reference plane yang nantinya akan menjadi garis bantu. Jadi jangan salah, yang kita gunakan di sini reference plane bukan reference line ya. Jadi jangan sampai salah pilih. Reference line ini hampir tidak bisa kita pakai ya. Kita penggunaan umumnya adalah reference plane. Sekarang kita pilih terlebih dahulu. Di sini sudah ada reference plane.
cara memilihnya, kalau kita klik secara langsung pasti yang kepilih adalah dinding. Ya, jadi arahkan kursor ke dinding, kemudian klik sekali tab di keyboard, maka akan dialihkan untuk kita memilih si reference plane. Lalu klik kiri pada reference plane, kemudian di ujung sini yang di bagian tulisan eksterior kita tarik sampai keluar, ya, supaya kita bisa nanti memilih si garisnya, bukan si dinding. Lanjut, kita juga perlu memilih yang di bagian interior. Oke, sekarang kita sudah bisa memilih si garis tanpa perlu memilih si dinding. Lalu kita perlu membuat beberapa garis ini ya, garis bantu. Pertama kita akan membuat garis bantu untuk meletakkan si kusen. Jadi klik kiri di sini, kemudian klik kiri kembali di sini. Kemudian kusen itu memiliki cowaan ya. Cowaan sekitar 1 cm untuk posisi si pintu supaya ketika pintu tertutup sempurna, yang ada di dalam rumah itu tidak terlihat keluar karena pasti ada gap kecil antara pintu dengan si kusen. Makanya di sini kita perlu meletakkan satu garis lagi tambahan. Kira-kira saja ya untuk peletakannya, tidak harus yang langsung presisi karena nanti pengaturan posisinya akan kita manfaatkan parameter. Setelah ini kita bisa tambahkan align dimension. Yang pertama pada garis yang terluar, kemudian garis yang satunya sudah bawaan dari Revit, kita klik. Kalau sudah, ini bisa kita beri nama terlebih dahulu. Kita beri parameter, create parameter. Di sini kita beri nama tebal kusen. Grupnya berada di dimension ya. Kita oke. Nah, kalau kita perhatikan, sekarang tulisan tebal kusen ini sangat mengganggu karena dia terlalu besar. Kita perlu atur ini supaya jadi lebih kecil. Bisa klik terlebih dahulu tulisan tebal kusennya, kemudian di sini saya sudah membuat sebuah modifikasi di linear dimension style ya. Sudah ada linear 2, di sini saya pilih linear 2. Nah, sekarang ukuran dari si tulisan tebal kusennya sudah tidak mengganggu. Untuk cara mengatur ini, membuat linear dimension supaya tidak mengganggu seperti ini, nanti ada di video terpisah, silakan ditonton. Sekarang kita sudah punya tebal kusen. Lanjut, kita perlu membuat parameter tambahan di sini untuk tebal kusen yang dikurangi oleh gap ya 1 cm tersebut. Untuk parameter yang satu ini kita beri nama tebal kusen sisi pintu. Ya. Kita dimension posisinya bukan di dimension, kita ganti ke other saja. Lalu kita oke. Ini kita atur lagi jadi linear 2 ya supaya tidak terlalu besar. Kemudian ini kita perlu buat rumus sedikit. Tadi posisinya kalau yang tebal kusen itu kan ada di dimension. Ini adalah area yang nantinya kita desain supaya bisa kita ganti-ganti angkanya. Kemudian yang di other ini adalah area di mana informasi tentang nilai dari ini ya, bagian dari pintu, tetapi yang tidak ingin kita rubah-rubah. Jadi yang nilainya fix seperti itu. Ini kita delete, ini kita delete ya. Dia muncul lagi di sini. Kayaknya tadi saya lupa meng-apply. Kita oke. Kemudian ini kita buat rumusnya.
tebal kusen dikurangi 10 mili. Oke. Jadi kita oke. Nanti di sini jarak dari garis yang ini terhadap ujung dari si kusen pasti berkurang 1 cm ya dari tebal kusen yang total. Ini supaya nanti ketika si kusennya kita perbesar atau perkecil, dia tetap cowakannya itu hanya 1 cm. Selanjutnya kita perlu membuat tambahan lagi garis reference plane ya. Kita perlu membuat reference plane tambahan di sebagian sini. Kira-kira saja posisinya. Di sini kita beri align dimension lagi, kemudian kita buat sebuah parameter baru. Namanya adalah tebal daun pintu. Nah, untuk parameter ini kita taruh di dimension supaya nanti kita bisa atur-atur. Kemudian untuk ini kita ganti ke linear 2 agar tidak mengganggu. Kemudian kita sudah punya cukup reference plane untuk membuat kusen. Jadi lumayan banyak ya untuk membuat kusen itu kita butuh beberapa garis tambahan. Lalu di create kita pilih sweep. Kemudian sketchpad. Nah, untuk sketchpad kita butuh tampilannya bukan tampilan denah ya, tetapi tampilan elevation. Bisa eksterior atau interior. Kita sekarang pilih interior karena kan posisi yang di sini tadi adalah garis interior ya setahu saya. Jadi kita pilihnya yang interior. Kita mau membuat garis acuannya ada di interior. Kalau kalian mau membuatnya di eksterior juga boleh. Di sini saya akan membuatnya di interior. Lalu gunakan rectangle. Ya bisa pilih sebenarnya mau yang mana saja. Saya menggunakan yang rectangle. Nah, ini tidak bisa karena kita belum set work plane-nya ya. Jadi set work plane terlebih dahulu. Kemudian pick plane, lalu OK. Lalu kita pilih dinding. Nah, sekarang sudah bisa kita menggambar garisnya. Sketchpad-nya sudah bisa kita mulai. Oke, kita klik di sini. Lalu kita klik di sini. Nah, supaya garis pad-nya ini mengikuti lubang dari si dinding ya, lebar dari si dinding, ini semua kita kunci. Nah, yang bagian bawah ini dihapus karena kan kusen itu nggak ada yang di bagian bawah ya. Kusen itu cuma bagian kanan, kiri, sama atas. Kalau sudah kita finish edit mode untuk sketchpad, ya kita sudahi proses pembuatan jalurnya si profil kusen. Oke, setelah kita selesai membuat pad, oke ini ternyata ada ini ya. Ini adalah titik di mana kita akan membuat bentuk atau profil dari si kusen. Posisinya kalau di atas ini akan menyulitkan kita. Ini perlu kita pindah. Cara memindahnya adalah kembali lagi ke sketchpad. Kemudian kita klik ininya, posisi profilnya, terus kita pindahkan ke bawah sini ya. Nah, setelah di sisi sini baru kita oke. Kenapa kok kita pilih sisi kiri? Karena kita sudah membuat reference plane untuk membantu kita membuat profil si kusen ada di sebelah kiri. Ini terlihat ada 2 buah garis di sini. Oke. Kemudian kalau sudah ini bisa kita oke. Nah, tahap selanjutnya kita klik si tempat untuk edit profilnya ini. Kemudian pilih edit profile. Di situ kita akan diarahkan untuk membuat view floor plan atau reflected ceiling plan. Kita membuat profil kusennya nanti via floor plan saja.
Kita open view, kemudian di sini sudah terlihat ya posisi acuannya ada di bawah sini. Posisi garisnya jalur si kusennya nanti, garis yang sudah kita buat tadi itu ada di titik sini. Kita sekarang bisa membuat profil dari si kusennya ya. Kita klik kiri, klik kiri saja terus. Oke, jadi bentuk dari profil kusen itu seperti ini kalau kita perhatikan dengan seksama. Nah, setiap dari garis kusen ini kita kunci ya, supaya nanti ketika posisi reference plane-nya ini bergeser, maka si garisnya ini juga ikut bergeser. Karena kita kan tadi membuat parameter lebar kusen dan sebagainya itu kan terkunci di reference plane ya. Jadi si garis ini yang harus kita buat mengikut reference plane-nya. Sebentar, ini belum terkunci, ini kita kunci. Oke. Pastikan ya semua garis ini terkunci ke masing-masing reference plane yang mereka sentuh. Gitu. Ini harus terkunci di sini, ini harus terkunci di sini. Seperti itu. Kalau sudah, baru kita finish edit mode. Kemudian kita finish sweep ya. Kalau posisinya belum di finish sweep, maka kalau kita perhatikan di 3D view, itu masih berupa seperti ini saja. Masih berupa garis. Kalau kita sudah finish edit mode, maka akan langsung terbentuk kusen pintunya ya, secara keseluruhan. Nah, sekarang kita perlu cek terlebih dahulu dari reference plane. Ini kan kita sudah punya sebuah kusen. Ini kita ganti shade ya supaya kelihatan. Ini sudah ada kusennya. Sekarang kita cek parameter yang sudah kita buat saat ini. Di sini kan sudah ada tebal daun pintu, sudah ada tebal kusen ya. Nah, kalau kita rubah-rubah, kira-kira ada error atau tidak gitu ya. Sekarang tebal kusennya kita rubah jadi 7 cm. Oke, di sini ada masalah align too short. Kita perlu cek errornya ada di mana. Jadi sweep. Kita rubah jadi 50. Oke. Jadi terlihat di sini kita punya masalah, ternyata si kusennya belum terkunci ke sini ya. Kusennya ini ada yang terlepas, belum terkunci ke garis yang ini. Jadi kita perlu lakukan edit sweep lagi. Sorry, sebelumnya kita back dulu, kita kembalikan seperti sedia kala, jangan sampai merubah terlebih dahulu. Kemudian kita pilih edit sweep. Kemudian ini edit profile ya. Profilnya kita edit kembali. Sepertinya ini terlewat, belum terkunci ya. Ini kalau dia belum terkunci, efeknya kayak tadi ya. Ketika si garisnya bergeser, si profilnya ini nggak ikut. Nah, ini harus dikunci lagi. Kita oke. Lalu kita finish sweep. Oke, sekarang kita coba lagi. Kalau sekarang saya rubah jadi 70, harusnya sudah tidak ada error. Oke, kelihatan ya. Jadi ketika si garisnya ini bergeser, maka si kusennya ikutan melebar ya. Profil dari si kusennya ngikut. Lalu tebal daun pintunya. Sekarang kita coba cek. Ini kan sekarang 30 cm, 3 cm. Sekarang kita rubah jadi 4 cm. Oke, dia tidak ada error, berarti sudah tidak ada kesalahan di sini, kita bisa lanjut. Sampai di sini dulu untuk tahapan pembuatan pintu dalam parametrik. Untuk part 1, kita pertama sudah sampai ke tahapan pembuatan kusen. Selanjutnya kita akan lanjutkan di part kedua.